Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang recontext. Ada yang tahu recontext itu apa sebelumnya? Yang tahu kita bahas bersama-sama di sini. Hari ini akan belajar tentang social function dari recontext, generic structure atau struktur teksnya, language feature atau unsur kebahasaannya, dan contoh-contohnya. Oke, yang pertama learning objective. Tujuannya itu siswa dapat memahami teks recon dengan benar. Lalu yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan dan menerapkan teks recon berdasarkan konteks penggunaan. Apa itu recon? Nah, di sini recon adalah teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya kemarin pada event acara 17 Agustusan tuh kalian mengadakan lomba kan. Nah, terus diceritakan di masa kini atau sekarang ini. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan dari konteks. Social function atau tujuannya yaitu untuk menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu atau pengalaman juga bisa. Terus yang kedua untuk menginformasikan dan menghibur para pembaca. Generic structure atau struktur teks. Strukturnya itu ya ada 3. Yang pertama orientation, events, dan reorientation. Kita bahas dulu yang orientation. Gives background information. Memberikan background atau latar belakang informasi. Isinya itu membahas tentang who, when, and where. Who itu siapa, when kapan, dan where di mana kejadiannya itu. Jadi awalannya itu gitu dulu. Terus events atau kejadian. Kejadiannya itu bisa dari lebih dari 1, bisa 3, 4, dan 5 kejadian. Di sini menceritakan tentang what happened, apa yang terjadi di dari kronologikalnya tuh. Apa aja itu dari awal sampai akhir dijelasin di events. Lalu ditutup dengan reorientation. Ini bisa ada, bisa juga nggak ada, tapi diharuskan ada semua. Di reorientation itu membahas tentang konklusi atau kesimpulan, atau bisa juga jadi diisi motivasi dari, tapi motivasinya nyambung dengan orientation sama eventnya ya, seperti itu. Kita lanjut ke language feature atau struktur kebahasaan. Yang pertama menggunakan simple past tense. Itu polanya itu menggunakan verb 2. Nah, di sini nih verb 2-nya ada yang verbal dan ada yang nominal. Kita bahas dulu yang verbal. Di verbal itu ada verb yang regular dan irregular. Contohnya yang regular dulu. Penggunaan yang regular itu kalau di verb 2 tinggal menambahkan ed saja di belakangnya. Contohnya seperti di sini learn. Tinggal dikasih ed. Atau bisa bentuk irregularnya. Learn ini nih bisa regular, bisa irregular. Nah, kalau irregularnya itu learns, dikasih nt. Terus verb 2-nya when, itu kan dari verb 2-nya, verb 1-nya go. Nah, itu kan bentuk dari irregular verb. Irregular itu apa? Itu ada irregular itu ada aturan. Pokoknya jangan tidak asal menggunakan ed aja itu. Irregular itu mengikuti apa kata dari kamus, lihat di kamus saja. Regular dan irregular. Bedanya regular itu berakhiran ed, kalau irregular itu ada bentuk polanya sendiri. Seperti contoh lain,
makan. Dalam bahasa Inggris itu kan eat gitu kan. Terus kalau verb 2-nya itu berubah menjadi at, bukan eaten gitu. Terus contoh lagi kayak ini, datang. Datang bahasa Inggrisnya kan come tuh. Terus dalam bahasa di verb 2-nya itu menjadi came tuh. Terus ada juga seperti ini nih, menulis. Menulis itu kan write. Itu nggak boleh written. Itu ada polanya sendiri. Jadi verb 2-nya itu wrote. P-R-O-T-E. Wrote. Nah, dan lain-lain. Banyak. Coba dilihat kamusnya aja. Beda antara regular sama irregular. Terus ada yang nominal. Nah, berhubung ini menggunakan rekonteks, jadi pakainya was were. Kenapa nggak pakai is are? Karena di sini kan pakainya simple past tense gitu. Kita tidak menggunakan is are lagi, tapi pakainya yang was were. Terus yang kedua itu conjunction. Eh, Simbol di kamusnya itu cong, conj gitu. Berisi tentang because, and, but, or so. Because itu karena, and itu dan, but tetapi, or atau so jadi. Terus yang ketiga itu adverbs. Simbol di kamusnya itu adverb. Nah, adverb itu dibagi menjadi tiga yang digunakan di sini nih. Yang digunakan di sini ada tiga, yaitu manner, time, dan place. Yang pertama kita bahas manner dulu. Biasanya manner itu adverb yang menyatakan dengan apa, seperti itu. Contohnya kayak gini nih, slowly, quickly. Slowly itu kan dengan lambat. Terus quickly dengan cepat gitu. Terus bisa juga contohnya itu kayak, nah kayak gini kan ada fast dan hard nih. Ini sebagai adverb of manner juga. Bedanya apa? Yang fast dan hard itu kan irregular, bentuk dari irregularnya. Yang fast dan hard itu bisa jadi adjective, bisa juga jadi adverb kayak gini. Pokoknya biasanya itu adverb of manner berakhiran dengan ly di belakangnya, kayak slowly, quickly, diligently, melodiously gitu. Terus yang kedua adverb of time. Digunakannya itu yang cocok ya, adverb of time-nya itu yesterday karena kan menggunakan simple past. Terus a month ago, bisa juga years ago tuh. Terus ada juga sequence kayak urutan in a minute, terus first, second, third, fourth, and then, and finally gitu. Contohnya kayak gitu. Yang tiga yaitu adverb of place. Menyatakan place itu kan tempat ya. Dimana ini nih perbedaan antara in, on, dan at. Contoh bedanya gini aja. Kalau in itu masih umum, terus on itu mulai ke khusus, dan at itu khusus banget. Itu bedanya. Jadi tingkatannya ada tiga nih. Dari atas, tengah, dan bawah. Nih kita contoh nih, langsung contoh aja biar paham. In Cirebon. Nah, di sini kan Cirebonnya bisa di Cirebon Barat, di Cirebon Timur gitu kan. Ini kan masih belum spesifik nih, masih umum. Kita spesifikkan lagi, mulai lebih spesifik. On Cirebonnya di mana? Di Jalan Pahlawan. On Pahlawan Street. Nah, Pahlawan Street kan banyak kan. Nah, kita alamatnya. Kasih alamat yang spesifik lagi.
di Jalan Pahlawan nomor 17. Nah, itu kan paling spesifik. Jadi kan at Pahlawan Street number 17. Seperti itu. Nih, di sini ada catatan dari penggunaan verb, conjunction, dan adverb. Yang pertama penggunaan verb dulu. Nih, dilihat dulu ya. Yang dilihat verbnya dulu. Rizka and Rizky study together. Nah, di sini kan polanya bener nih subject verb objek. Tapi kan di sini verbnya tidak sesuai. Kenapa? Karena kan simple past. Simple past itu menggunakan verb 2. Jadi bukan menggunakan study, tapi menggunakan studied. Terus penggunaan conjunction. Yang di sini kan conjunction yang dipakai nih after. Coba lihat perbedaannya dari struktur dan ininya nih. After, Reval went to school after Rehan. Reval went to school after Rehan pick up by motorcycle. Nah, di sini kan jelas beda kan? Bedanya apa coba? Ada yang tahu? Nah, di sini nih after yang pertama yang bentuk silang nih. Salah. Reval went to school after Rehan itu sebagai preposition atau kata depan. Itu bukan sebagai conjunction. Bukan menghubungkan antara subject verb. Kalau conjunction itu menghubungkan antara subject dan verb. Jadi subject verb conjunction subject verb itu polanya. Ya contoh yang bawahnya Reval went to school after Rehan pick up by motorcycle. Nah, gitu kan subject verb dan subject verb. Itu yang benar yang kedua itu. Terus yang terakhir penggunaan dari adverb. Nah, di sini kan adverbnya adverb of time. Adverb of time dari simple past itu kan nggak boleh ada adverb of time yang simple present. Nah, di sini today nih. Ini kan today itu adverb of time yang present. Jadi nggak boleh ada di sini. Diganti dengan yesterday. Seperti itu. Nah, di sini biar paham langsung contoh saja. Orientation, events, dan reorientation. Kita bahas dulu gender structure-nya nih. Di orientation, di sini kan membahas tentang kapan, siapa, dan tempatnya di mana. Dari kapan dulu? Ini kan last week, minggu lalu. Siapa? Berarti kan my village and my neighboring village team. Kampung saya dan kampung sebelah saya ngapain? Tanding. Tanding apa gitu kan? Match day. Volleyball gitu kan eventnya. Terus dibahas lebih lanjut di events. Nah ini nih ada runtutan dari awal sampai akhir. Jadi awalnya apa dulu, terus di akhirnya apa gitu. Dari pertama at the beginning, the weather was hot. Terus in the first set, nih satu set pertama itu dia ngapain. Terus set 2 itu dia ngapain. Dan set terakhir itu dia ngapain. Nah, itu runtutan dari awal sampai akhir harus urut. Ini kan ada berapa nih? At beginning, first set, second set, the last set, dan finally. Ada 5 tuh eventnya. Terus di reorientation itu kan ditutup dengan bisa juga kesimpulan dan bisa juga diakhiri dengan motivasi. Nah, di sini kan ada kesimpulan dan motivasi ini lengkapnya. It was the best experience in my life. I learned that teamwork nih, di sini motivasi nih, spirit and communication are very important, not only in sport but also in our daily life. Jadi teamwork atau kerjasama, spirit semangat dan communication itu sangat penting, baik di sport atau di dunia asli, di dunia sehari-hari gitu. Terus kita bahas tentang language feature-nya. Ini nih perbedaan warna antara kuning, biru, dan hijau. Nah, yang kuning ini itu kan adverb of time, place, dan manner. Terus yang green itu verb, baik itu verbal dan nominal. Nah, ini kan verbal nih held, wah, ini was nominal. Terus ada juga newer, ada juga were.
Terus yang blue itu conjunction, ada and because, seperti itu. Okay, that's all for me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.